Jadi sorotan di kasus Brigadir RAT, Kombes Julianto lebih kaya dari Kapolda Sulut dan Kabareskrim. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait tengah menjadi sorotan usai tewasnya salah satu anak buahnya yaitu anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, lantaran mengakhiri hidup saat berada di Jakarta beberapa waktu lalu. Pasca peristiwa ini, Julianto pun diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait tahu atau tidaknya alasan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta tanpa izin dari pimpinan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael saat dihubungi Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan Kombes Julianto bisa saja dicopot dari jabatannya terkait kasus ini. Adapun pernyataan Sugeng ini menjawab pertanyaan terkait apakah Kombes Julianto dan bisa dipecat terkait penyebab Brigadir RAT ke Jakarta tanpa izin dari mereka. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Tak hanya itu, kontroversi dari Julianto juga terjadi di luar kasus tewasnya Brigadir RAT yaitu terkait harta kekayaannya. Berdasarkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Julianto lebih kaya dari perwira tinggi, Pati Polri seperti atasannya sendiri yaitu Kapolda Sulut, Irjen Yudiawan Wibisono. Bahkan kekayaan Kombes Julianto turut melampaui harta milik Jenderal Polisi Bintang 3 seperti Kabareskrim, Komjen Wahyu Widada. Kekayaan Kombes Julianto tembus 9,4 miliar rupiah. Hartanya kalahkan dua Pati berdasarkan LHKPN periodik 2022 yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Harta Julianto menembus 9,4 miliar rupiah dan tidak memiliki utang. Adapun mayoritas sumber hartanya berasal dari dua tanah dan bangunan yang berada di Bandar Lampung senilai 5,5 miliar rupiah. Selain itu, sumber terbesar kedua harta Kombes Julianto berasal dari kas dan setara kas yaitu sebesar 3,2 miliar rupiah. Kemudian, dia juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai 460 juta rupiah serta satu mobil Honda CR-V produksi tahun 2014 senilai 250 juta rupiah. Jumlah harta kekayaan dari Julianto pun lebih besar ketimbang atasannya langsung yaitu Kapolda Sulut, Irjen Yudiawan Wibisono. Adapun, menurut LHKPN yang dilaporkan pada tanggal 30 Januari tahun 2023, harta milik Yudiawan memiliki selisih hampir 5 miliar rupiah lebih sedikit ketimbang kepunyaan Julianto. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, itu memiliki total kekayaan sebesar 4,6 miliar rupiah. Berbeda dengan Julianto, Yudiawan masih memiliki utang sebesar 24 juta rupiah. Sementara, harta kekayaan Yudiawan mayoritas bersumber dari dua tanah dan bangunan yang dimilikinya di Jakarta Selatan dan Madiun senilai 3,8 miliar rupiah. Sumber harta kekayaan kedua miliknya adalah 4 kendaraan yang dimilikinya senilai 617,5 juta rupiah. Dia juga memiliki sumber kekayaan lainnya seperti harta bergerak lainnya 130 juta rupiah, kas dan setara kas 13 juta rupiah, serta harta lainnya sebesar 50 juta rupiah. Dengan pangkat yang lebih tinggi lagi, kekayaan Julianto pun turut mengalahkan harta milik Kabareskrim, Komjen Wahyu Widada. Menurut LHKPN untuk periodik 2022, Wahyu memiliki harta sebesar 5,7 miliar rupiah atau berselisih 3,7 miliar rupiah dari kekayaan Julianto. Adapun mayoritas harta Wahyu berasal dari tanah dan bangunan miliknya senilai 3 miliar rupiah yang tersebar di Bekasi dan Sleman.
Mantan Asisten Kapolri Bidang SDM, AS-SDM, ini juga memiliki kendaraan berupa 2 mobil dan 1 sepeda motor senilai Rp765,7 juta. Jenderal Bintang 3 itu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp330 juta serta kas dan setara kas senilai Rp1,6 miliar. Sosok Kompol Yulfa Irawati Kasat Lantas Polresta Manado terancam dicopot imbas kasus Brigadir RAT. Inilah profil Kompol Yulfa Irawati Kasat Lantas Polresta Manado yang terseret kasus kematian Brigadir RAT, Ridal Alitomi. Kompol Yulfa bahkan terancam dicopot dari jabatannya dari Kasat Lantas Polresta Manado. Bukan lantaran menjadi penyebab tewasnya Brigadir RAT, Kompol Yulfa diduga melakukan pelanggaran kode etik selaku anggota Korps Bayangkara dalam melakukan pengawasan terhadap anak buahnya. Diketahui, Brigadir RAT telah menjadi ajudan seorang pengusaha batubara di Jakarta selama 2 tahun, tepatnya sejak 2021. Namun, tugas itu ternyata dijalankan Brigadir RAT tanpa izin alias tanpa ada perintah dari atasan. Kompol Yulfa diduga tak mengetahui hal ini. Terkait hal ini, Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso, menyebut Kompol Yulfa bisa saja disanksi secara etik. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti, pencopotan dari jabatan saja, kata Sugeng pada Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Lantas, siapa sebenarnya Kompol Yulfa? Sosok Kompol Yulfa Irawati berikut profil Kompol Yulfa Irawati yang namanya ikut terseret dalam kasus tewasnya Brigadir RAT. Mengutip dari Tribun News, Kompol Yulfa Irawati merupakan polwan yang menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polresta Manado sejak April tahun 2023. Pangkat Kompol ini berhasil diraih Yulfa pada 2022. Diketahui, Kompol Yulfa sudah mempunyai seorang suami. Dari pernikahannya itu, Kompol Yulfa telah dikaruniai 2 orang anak. Lulusan jurusan S1 Akuntansi di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang ini juga memiliki riwayat pendidikan di 2 bidang. Selain berkuliah di jurusan akuntansi, Kompol Yulfa juga bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, PTIK dengan mengambil studi S1 Ilmu Kepolisian. Judul skripsinya ketika mengenyam pendidikan di STIK yaitu Pembinaan Karir Personel Polri yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian pada Polda Sulawesi Utara. Nama lengkap berikut dengan gelarnya adalah Kompol Yulfa Irawati, SE, SIK. Strategis di Korps Lalu Lintas Polri sudah pernah diembannya. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Minahasa. Karirnya makin moncer setelah didapuk sebagai Kasikerma Subdit Kamsel di Telatnas Polda Sulawesi Utara, Sulut. Kompol Yulfa juga sempat mengisi kursi jabatan sebagai Kasisim di Telantas Polda Sulawesi Utara. Pada tahun 2023, barulah ia diangkat sebagai Kasat Lantas Polresta Manado. Kala itu, ia menggantikan posisi Kompol Benyamin Noldi Undap. Kompol Yulfa Irawati jadi sorotan. Kompol Yulfa Irawati menjadi sorotan setelah terungkap fakta sebelum tewas. Brigadir Ridal Alitomi ternyata sudah 3 tahun menjadi ajudan pengusaha batubara tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena sampai saat ini Brigadir Ridal masih tercatat sebagai anggota Satlantas Polresta Manado, anak buah Kompol Yulfa Irawati. Apalagi istri Brigadir Ridal, Novita Husain mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi di Jakarta sebagai ajudan pengusaha. Bahkan sang istri mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi diajak oleh atasannya seorang polwan. Dia BKO. Dari tahun 2022, ungkap Novia. Kini terungkap kalau atasan Brigadir Ridal Alitomi adalah Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Namun, Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali bekerja di Jakarta tanpa izin atasannya. Tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya.
ungkap Kombes Michael sambil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah bekerja sebagai ajudan selama 3 tahun di Jakarta. Pernyataan Kabid Humas Polda Sulut ini pun diragukan Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Menurut Komisioner Kompolnas Pungki Indarti, setiap anggota Polri yang bertugas di luar struktural harus mendapatkan persetujuan dari atasan dan mendapatkan pengawasan yang melekat. Pimpinan harus tahu, justru pimpinannya harus diperiksa kalau sampai tidak tahu. Sebab atasan wajib tahu dan terikat dengan aturan pengawasan melekat terhadap anggotanya, sebagaimana diatur di dalam peraturan Kapolri, ujar Komisioner Kompolnas Pungki Indarti saat dihubungi Kompas.com, Kamis, tanggal 2 April tahun 2024. Menurut Pungki, aturan terkait persetujuan atasan dan pengawasan melekat dalam setiap penugasan anggota sudah diatur dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2017 dan Perkap Nomor 2 Tahun 2022. Dalam kasus Brigadir RAT, kata Pungki, Kompolnas mendapatkan informasi bahwa almarhum bertugas di Jakarta karena dibawa oleh atasannya. Hal ini pun perlu menjadi perhatian petinggi Polri untuk didalami ada atau tidaknya pelanggaran dalam penugasan. Kalau apa yang dilakukan RAT yang kabarnya dibawa komandannya seorang polwan. Almarhum ikut ke Jakarta dan diduga tidak melakukan tugas-tugasnya di Manado, kata Pungki. Nah, proses ketika almarhum pindah dari Jakarta ke Manado ini yang harus diperiksa. Bagaimana mungkin yang bersangkutan bisa pindah tugas? Bagaimana surat perintah tugasnya? Pungkasnya.